Ya. Diam. Ada Jangan dipak. Mulai, coret-coret mulai. Bang, Bang, Bang. Mulai. Pak, nggak kedengeran Pak. oh, Jadi coretnya berapa lebih? Pak, jangan dimut, Pak. Coret. gimana sih? Belajar bukan buat gambar. Nyoret. Aja coret-coret tuh, ya jadi coret-coret. Yes. Pano. Ya. Terdapat Ada coret-coret. Jangan berisik, dengerin Pak Guru. Ok lah. Tadi disediakan di kantor Karina. Bisa diem nggak sih? Ada coret-coret Halo, tuh. halo. Ya, Pak. Bisa dilanjutkan? Sabar, woi. Halo. Bisa dilanjutkan ya. Dalam teks ini terdapat yaitu sebuah majas yang menunjukkan itu adalah sebuah majas. Pak kurang seru, Pak. Paragraf kedua. Pak kurang jelas. Terakhir, Kurang memasuki bibir pantai sendiri kita akan disambut dan udara yang segar. Kurang jelas. Kurang jelas, Pak. Penggunaan bahasanya itu secara kias atau secara konotasi atau tidak sebenarnya. Mari kita pelajari, mari kita ulas lebih dalam lagi tentang permajasan. Silakan kalian mencermati dengan baik ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis majas. Yang pertama, ada 4 jenis majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Dan yang terakhir, majas penegasan. Nah, di dalamnya itu juga terdapat anak-anaknya. Anak-anak dari majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Yang masuk ke dalam majas perbandingan antara lain. Namanya personifikasi. Terus majas metafora. Terus majas eufemisme. Terus majas hiperbola. Selanjutnya yang kedua adalah majas pertentangan. Yang masuk di dalamnya adalah anak-anaknya. Turunan-turunannya adalah majas litotes, majas paradoks, majas antitesis. Itu yang kedua. Yang ketiga jenis-jenisnya adalah yang masuk ke dalam majas sindiran. Ada ironi dan ada sinisme. Yang terakhir yang masuk di dalam keluarga majas penegasan adalah majas pleonasme dan repetisi.
Pak Guru tidak akan melanjutkan kalau kalian bersih sendiri ya. Silakan kalian cermati, nanti ketika ada soal kalian bisa mengerjakan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang majas perbandingan ini, kelompok majas perbandingan. Majas yang akan kita dalami lebih lanjut karena majas ini yang sering ya. Kita lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan. Nah, ini majas perbandingan. Yang masuk ke dalamnya adalah personifikasi. Kedua, majas metafora. Yang ketiga, majas hiperbola. Yang keempat adalah majas eufemisme. Terus, nah ini personifikasi. Merupakan majas dengan gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersifat atau bersikap seperti manusia. Ini kata kuncinya kalau majas personifikasi itu adalah benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Benda mati, nih yang Pak Guru tebalkan ini ya, yang Pak Guru seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, nah tadi di dalam teks itu ya, ada nih, memasuki bibir pantai sendiri, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Nah, ternyata setelah diselidiki, ini masuknya ke dalam majas personifikasi ini. Ini yang terakhir ini, kedua kalimat pertama ini. Ternyata masuk ke dalam majas personifikasi. Alasannya yaitu tadi dari pengertiannya, benda mati yang dapat bersifat seperti manusia. Benda matinya apa? Benda matinya yaitu pantai Senggigi ini. Pantai Senggigi, angin. Ini nih, angin. Angin kenapa kok bersifat seperti manusia? Kenapa masuknya personifikasi? Karena memiliki sifat seperti manusia ini, menyambut, disambut. Siapa yang biasanya menyambut? Menyambut adalah manusia. Yang kedua contohnya adalah daun yang tertiup angin berjoget layaknya tidak memiliki masalah. Mana yang termasuk dalam benda mati? Berjoget. Nih, perhatikan. Daun. Kok masuk ke dalam personifikasi? Karena memiliki sifat seperti manusia berjoget. Siapa yang biasanya berjoget? Yang biasanya berjoget yaitu manusia. Benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Itu termasuk pengertian majas personifikasi. Bisa dilanjutkan ya. Yang kedua, majas metafora. Setelah personifikasi, kita masuk ke metafora. Merupakan majas yang menggunakan objek dengan sifat sama, seperti pesan yang ingin atau yang akan diutarakan. Makna kias, makna tidak sebenarnya. Makna yang bukan makna sebenarnya, makna kias, bohongan. Contohnya, singa sebagai raja hutan memiliki daerah kekuasaan yang luas dengan suara menggelegar. Kenapa ini ditunjukkan sebagai majas metafora? Karena di dalam contoh pertama itu, kalimat pertama itu terdapat raja hutan. Makna kias dari penguasa yang memimpin. Makna sebenarnya yang memimpin, penguasa, pimpinan. Tetapi agar lebih indah bahasanya, agar lebih enak dibaca atau didengar oleh penikmat, itu disisipi makna kias atau makna tidak sebenarnya raja hutan.
Selanjutnya, contoh kedua. Meskipun Stella, ini ada yang namanya Stella. Meskipun Stella adalah anak emas, ia tidak pernah manja pada orang tuanya. Kalau makna sebenarnya, anak emas itu anak yang berwujud seperti emas ya. Tapi itu adalah makna sebenarnya. Nah, karena ini majas, maksudnya adalah makna tidak sebenarnya. Anak emas itu adalah anak kesayangan. Ada lagi contohnya. Ardi menjadi buah bibir di sekolah setelah ia menjuarai pencak silat tingkat provinsi. Karena yang menunjukkan itu adalah majas metafora. Buah bibir sama dengan bahan pembicaraan. Kalau menjadi buah bibir itu mana-mana ngomongin tentang Ardi menjadi bahan pembicaraan. Terus ada lagi Aldo terkenal dengan anak yang mempunyai panjang tangan. Panjang tangan bukan berarti tangannya panjang 2 meter, 3 meter tidak. Tapi Aldo itu mempunyai bakat suka mencuri. Kita dilanjutkan ya. Nah, yang ketiga masih di dalam majas perbandingan. Yang ketiga adalah majas majas yang menggunakan ungkapan atau perbandingan dua objek berbeda yang dianggap sama. Menggunakan kata bagaikan, seperti, atau bak. Wajah kedua orang itu sangat mirip. Bak pinang dibelah dua. Ini menggunakan kata bak. Yang kedua, matahari sore lalu menghilang seperti ditelan bumi. Ada kata seperti. Nah, yang selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Yang terakhir di majas perbandingan adalah adanya hiperbola. Merupakan majas untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan, tidak wajar, berlebihan, meninggi-ninggikan. Bahkan tidak jarang pada kalimat ungkapan majas hiperbola ini tidak masuk akal, tidak di logika atau di nalar itu tidak masuk. Contohnya, pohon kelapa di pesisir pantai sendiri tinggi-tinggi sekali hingga menyentuh langit. Apakah ada pohon kelapa yang tingginya sampai menyentuh langit? Ini kan tidak masuk akal. Ini masuknya ke dalam majas bola. Yang kedua, kecepatan ombak di pantai Widara Payung secepat kilat. Ombak memang cepat, layaknya ombak yang cepat jalannya, tetapi tidak juga secepat kilat ini mengada-ada. Kenapa ini digunakan? Karena untuk memperindah kalimat, memperindah bacaan. Kalau menggunakan bahasa sebenarnya pendengar atau pembaca itu akan cepat merasa bosan. Hanya fungsinya itu untuk memperindah atau mengindahkan suatu karya, lebih indah lagi dibacanya, didengarnya juga enak. Itu adalah salah satu tujuan dari penggunaan majas dalam suatu teks, khususnya teks deskripsi yang akan kita belajar. Sudah dilanjut ya. Ini untuk majas. Nah, selanjutnya sinonim. Nah, kalian sudah sering mendengar dari SD, dari kalian kecil sudah pernah mendengar kata sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda. Nah, katanya berbeda ya. Tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Katanya berbeda, tetapi artinya sama.
Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan. Nah, ini persamaan makna atau padan kata. Namanya lawan kata. Ingat-ingat ya, si dan an. Sinonim dan antonim. Ditandai dengan tanda, ini maaf ya, tanda bukan tanga ya. Salah ketik ini. Tanda baca sama dengan, menggunakan kata sama dengan, menggunakan tanda baca sama dengan. Contohnya, tanaman sama dengan flora. Nama lain dari tanaman kan flora. Binatang sama dengan fauna. Ada lagi sinonimnya ini mati. Mati sinonimnya dari wafat. Ya. Sinonim dari kata mati adalah sama dengan wafat. Nah, itu adalah sinonim yang akan kita pelajari dan kalian bisa memasukkan ke dalam sebuah teks deskripsi. Kalau antonim itu lawan kata. Lawan katanya pagi apa? Siang, seperti itu. Tinggi, rendah. Hitam, putih. Nah, seperti itu antonim. Selanjutnya, di dalam teks deskripsi terdapat juga penggunaan apa coba? Penggunaan kata depan. Selama ini kalian pasti dan masih sering salah menggunakan kata depan dan imbuhan. Bagaimana membedakannya Pak Guru? Nah, membedakannya adalah kalau kata depan itu adalah kata yang diletakkan di depan dan untuk menunjukkan, kalau itu menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Menunjukkan tempat, khusus untuk menunjukkan tempat. Kata depan harus dipisah. Contohnya, aku lahir dan besar di Jakarta. Di Jakarta, D-nya tidak digandeng dengan Jakarta karena menunjukkan tempat. Tempatnya mana? Tempatnya Jakarta. Yang kedua, ayah akan berangkat ke spasi kantor karena kantor adalah suatu tempat. Jadinya kata depannya adalah harus dipisah. Nenek pulang dari Bandung esok hari. Dari ketiga teks ini menunjukkan bahwa setiap menunjukkan kata tempat atau menunjukkan suatu tempat, kata depan harus dipisah penulisannya. Di spasi Bogor, di spasi belakang, di spasi depan, di spasi kantor, di spasi rumah, itu harus dipisah. Berbeda lagi, selain menunjukkan atau menyatakan tempat, itu penggunaannya harus digabung nih, digabung imbuhan. Kata depan di, ke, dan jadi, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Contohnya yang pertama, baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Dibeli, D-nya tidak digabung. Tidak dipisah, tetapi digabung karena menunjukkan imbuhan dan juga bukan menunjukkan tempat. Yang kedua, ia sudah mencoba yang kesekian kalinya, namun usahanya masih belum membuahkan hasil. Yang ketiga, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini harus digabung. Ingat-ingat, Pak Guru ingat-ingat lagi ya. Kalian harus teliti lagi. Selain
menunjukkan suatu tempat, itu penggunaan kata depan harus digabung. Kalau itu kata tempat, itu harus dipisah. Di rumah sakit, di Purbalingga, di samping kanan, di belakang rumah. Itu harus dipisah, tapi selain itu harus digabung. Dipelihara, dimasak, dimakan, itu harus digabung. Ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah penggunaan kata depan jika digunakan di dalam sebuah judul. Entah itu judul teks deskripsi, entah itu judul skripsi, atau artikel, atau semua, atau banner-banner, poster. Kalau ada kata depan harus menggunakan huruf kecil. Nih, contohnya. Laskar Pelangi di Pulau Beli. T-nya harusnya besar ya, maaf ya. T-nya harus besar. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari majas, kita mempelajari kata depan, sinonim yang biasanya ada di dalam teks deskripsi adalah ini. Kata umum dan kata khusus. Ya, kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas